Allahu Akbar. Khilafah, 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 khilafah. Ingin menggulingkan pemerintah yang berkuasa, melakukan pemberontakan. Dan pemberontakan itu jemaah sekalian ada dua bentuk. Pemberontakan dengan senjata dan pemberontakan dengan kata-kata. Mungkin sekarang belum dengan senjata, tapi dengan kata-kata. Menjelek-jelekkan pemerintah, melakukan demonstrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini sahabat ya, kita akan coba mereaksi sebuah video terkait ada sekelompok orang yang mencoba menegakkan khilafah. Awalnya sahabatnya mereka mencoba mengajak saudara-saudara kita kaum muslimin itu untuk jihad katanya di Palestina. Hingga mereka ujung-ujungnya mencoba untuk menegakkan khilafah. Dan kalau saya mengatakan sahabat ini adalah sesuatu akidah yang tidak benar. Di negara kita Indonesia ini belum benar-benar ditegakkannya syariat Islam. Namun sahabatnya tidak seperti ini cara untuk menegakkan suatu khilafah. Karena untuk menegakkan suatu khilafah itu berat. Khilafah itu akan terjadi jika kaum muslimin yang penduduknya rata-rata di Indonesia ini sudah berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi disitulah sahabat ya, jika kita ingin menegakkan khilafah, maka kita harus benar-benar berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan seperti video berikut ini, yang mana ada seseorang yang mengajak jihad katanya untuk berperang ke Palestina sana. Kita simak cuplikan videonya. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada saudara-saudara. Apakah kita memiliki kekuasaan saudara-saudara? Apakah kita memiliki senjata saudara-saudara? Apakah kita memiliki kursi saudara-saudara? Oleh karena itu saudara-saudara, kami aksi bela Palestina yang diselenggarakan oleh Majelis Rotibul Haddad menyeru kepada tentara muslim, kepada penguasa muslim untuk segera bergerak merangsek ke Palestina, pergi ke Palestina untuk berjihad ke Palestina. Apa gunanya senjata Anda? Apa gunanya kekuasaan Anda? Takbir! Takbir! Ya juyushal muslimin. Dan setelah itu sahabatnya ada kawannya lagi yang awalnya tadi mereka mengajak berperang jihad untuk pergi ke Palestina. Lalu kawannya ini ujung-ujungnya mengajak untuk menegakkan khilafah. Melihat tumpahnya darah, diambilnya tanah air, didudukinya Al-Aqsa, tidak lebih besar daripada tidak ditegakkannya hukum Allah. Takbir! Allahu Akbar! Apakah hukum Allah bisa tegakkan tanpa daulah khilafah? Maka dari itu, perkara tegaknya khilafah lebih besar daripada penaklukan Masjidil Aqsa. Takbir! Allahu Akbar! Khilafah! 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 Dan terkait masalah khilafah ini sahabat ya, siapa sih kita yang tidak mau Indonesia ini betul-betul itu diterapkannya hukum syariat Islam. Karena sebagai seorang muslim mungkin itulah impian kita. Namun perlu digarisbawahi sahabat ya, untuk tegaknya khilafah itu bukan sesuatu yang mudah. Dan bukan hanya sekedar keluar-keluar di khalayak umum untuk menegakkan khilafah tersebut. Apalagi sahabat ya, kita ini punya pemimpin. Dan pemimpin di Indonesia ini sahabatnya itu sudah sah, itu seorang pemimpin. Kita harus mentaati pemimpin tersebut. Apapun dan bagaimanapun pemimpin kita seperti ini. Dan juga sahabat ya, pemimpin kita itu sebenarnya cerminan kita sendiri. Apabila kita ini sudah baik dan benar-benar berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, tentu pemimpin kita pun akan demikian. Karena kita sendiri yang memilih pemimpin tersebut sahabat ya. Dan apabila rakyat Indonesia ini masih seperti ini sahabat ya, yaitu banyak sekali kemaksiatan dan banyak sekali orang yang tidak mau menegakkan syariat Islam atau menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Pastinya Indonesia ini akan seperti ini terus sahabat ya, dan khilafah itu kemungkinan tidak akan terjadi. Sebagaimana sahabat ya yang dijelaskan oleh Ustadz berikut ini, bagaimana bentuk khilafah tersebut dan konsekuensi apa yang harus kita lakukan untuk menegakkan khilafah tentunya di Indonesia ini. Mari kita simak videonya. Nah pertanyaannya jemaah sekalian, lalu bagaimana dengan golongan anti khilafah? Kelompok anti khilafah, bagaimana hukum golongan ini? Jawabannya tergantung. Khilafah apa yang Anda tolak?
Kalau Anda menolak khilafah versi Hizbut Tahrir, maka kita katakan memang harus ditolak khilafahnya versi Hizbut Tahrir. Kalau kita lihat khilafah dalam pemahaman Hizbut Tahrir tidak sama dengan pemahaman ahli sunnah. Mereka mengabaikan akidah, mengabaikan tauhid, mengabaikan hukum-hukum Islam yang sangat banyak. Walaupun ada sebagian hukum Islam yang mereka ingin tegakkan, tapi tidak sedikit yang mereka abaikan. Ini satu. Yang kedua, cara mereka berjuang untuk menegakkan khilafah juga salah. Seperti yang saya contohkan tadi, ingin menggulingkan pemerintah yang berkuasa, melakukan pemberontakan. Dan pemberontakan itu jemaah sekalian ada dua bentuk: pemberontakan dengan senjata dan pemberontakan dengan kata-kata. Mungkin sekarang belum dengan senjata, tapi dengan kata-kata, menjelek-jelekkan pemerintah, melakukan demonstrasi, dan seterusnya. Dan pemberontakan dengan senjata nggak mungkin terjadi sebelum ada pemberontakan dengan kata-kata. Kan orang diprovokasi dulu, dipanas-panasi dulu. Itu yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin dan golongan-golongan yang semisal. Jadi kita katakan, kalau Anda menolak khilafah versi mereka, memang itu harus ditolak. Tapi kalau Anda menolak khilafah versi Islam, maka Islam Anda batal. Islam Anda batal. Apa itu khilafah versi Islam? Menegakkan kepemimpinan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan agama Islam yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Makanya jemaah sekalian, Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala, beliau ini adalah termasuk salah seorang ulama besar dalam madhab Syafi'i. Beliau menulis buku bagus, termasuk rujukan dalam masalah pemerintahan. Jadi jemaah sekalian, dalam madhab Syafi'i ada buku yang menjadi rujukan penting dalam masalah pemerintahan yang ditulis oleh imam besar bermadhab Syafi'i, Al-Imam Al-Mawardi, yang beliau berjudul Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum-hukum kepemimpinan. Hukum-hukum kepemimpinan. Maka jemaah sekalian, beliau berkata di halaman 3, Al-imamatu maudu'atun li khilafatin nubuwah. Kepemimpinan itu ditegakkan, diadakan untuk merealisasikan khilafah kenabian. Jadi ini ajaran Islam. Kepemimpinan manusia sebagai seorang presiden, raja, atau apalah kita sebut, tujuannya untuk merealisasikan khilafah nubuwah, khilafah yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, fi hirasatid din wa siyasatid dunya, dalam menjaga agama, menegakkan syiar-syiar agama, menegakkan hukum-hukum syariat, dan politik dalam masalah keduniaan. Ini kata beliau tentang khilafah. Wa aqduha liman yakumu biha fil ummah wajibun bil ijma'. Dan menetapkan kepemimpinan seperti ini bagi orang yang akan menegakkan kepemimpinan ini pada umat, wajib menurut kesepakatan ulama. Wajib menurut kesepakatan ulama. Jadi bukan hanya ulama Syafi'iyah, tapi seluruh ulama dari seluruh mazhab. Namun yang menukil kesepakatan ini adalah ulama Syafi'iyah. Kalau ini yang Anda tolak, berarti menolak hukum Allah, menolak apa yang Allah tetapkan. Maka Anda bukan orang yang beriman kepada Allah, dan Anda adalah orang sombong. Jadi ini makna khilafah yang sebenarnya. Walaupun jemaah sekalian, sebenarnya penamaan itu tidak terlalu penting. Makanya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Raudatul Talibin mengatakan, yajuzu ayyuqalil imam al-khalifah wal imam wa amirul mu'minin. Boleh saja pemimpin satu negeri itu disebut khalifah, artinya pemimpin khilafah. Boleh juga disebut imam,
Imam artinya pemimpin. Kalau dalam bahasa kita sebut presiden, sama. Itu artinya imam. Boleh juga disebut Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Jadi istilah bukan menjadi masalah. Tapi yang penting adalah penegakan. Dalam Al-Majmu' Al-Imamah wal Khilafah wa Imratul Mukminin mutaradifah. Kepemimpinan di sini bisa jadi kepresidenan, kerajaan, ataupun khilafah. Dan pemerintahan orang-orang yang beriman mutaradifah, maknanya sama. Yang penting isinya. Mau disebut kerajaan, mau disebut presiden, sebenarnya tidak masalah. Yang penting isinya, dia tunduk tidak dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, ini hukum orang yang anti khilafah. Kita katakan khilafah apa yang Anda tolak. Kalau khilafahnya versi Hizbut Tahrir, versi Ikhwanul Muslimin, memang harus ditolak. Tapi kalau khilafah yang ada dalam ajaran Islam, yang disebutkan oleh para ulama, baik para ulama dalam mazhab Syafi'i maupun mazhab yang lainnya, bahkan disepakati ulama, kalau itu yang Anda tolak, berarti Anda menolak ajaran Islam. Menolak ajaran Islam apa hukumnya? Membatalkan keislaman seseorang. Apalagi kalau penolakan itu disertai dengan kebencian. Jemaah sekalian, tentang penolakan terhadap ketetapan Allah dan Rasulnya, di surat An-Nisa ayat ke-65 Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna." Sekali-kali tidak, demi Rabbmu mereka tidak beriman. Perhatikan ayat ini jemaah sekalian. Kata Allah, mereka tidak beriman. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sampai menjadikan engkau wahai Muhammad penentu hukum atas apa yang terjadi di antara mereka, perselisihan mereka harus dikembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak dapatkan di hati mereka keberatan sedikit pun, penolakan sedikit pun, dan mereka tunduk sepenuhnya. Kalau tidak, kata Allah, la yu'minun, mereka tidak beriman. Ini tentang orang yang menolak satu hukum syariat. Nah jemaah sekalian, pembatal keislamannya bertambah kalau disertai dengan kebencian. Allah sebutkan di surat Muhammad ayat ke-9 tentang orang yang membenci salah satu ajaran Islam. Masuk dalam ayat ini, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Mereka menjadi kafir karena mereka benci apa yang Allah turunkan, maka Allah hapuskan amalan mereka. Gak ada gunanya mereka sholat, puasa, zakat, haji kalau benci satu ajaran syariat, termasuk khilafah yang sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau yang mereka tolak khilafah versi Hizbut Tahrir atau khilafah versi sebagian Bani Umayyah. Jadi jemaah sekalian, setelah Khulafaur Rasyidin, setelah khilafah kenabian diganti dengan khilafah Al-Khulafa Ar-Rasyidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan sedikit gak lama Al-Hasan bin Ali. Ini benar-benar mengikuti khilafah kenabian. Setelah itu digantikan oleh khilafah Bani Umayyah, dimulai dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan, dan beliau memimpin dengan penuh keadilan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tetapi di zaman-zaman setelahnya banyak terjadi penyimpangan. Di zaman-zaman setelah Muawiyah, ya, anak-anak beliau, keturunan beliau, itu disebut Bani Umayyah. Memang banyak terjadi penyimpangan. Selain Umar bin Abdul Aziz dan beberapa yang lainnya, tapi banyak terjadi penyimpangan. Kalau itu yang kalian tolak, khilafah yang zalim yang pernah dulu ada, tidak mengapa. Berarti menolak kezaliman, bukan khilafah seperti itu ajaran Islam. Kemudian setelah Bani Umayyah digantikan oleh Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah memimpin selama ratusan tahun, menggantikan Bani Umayyah. Maka di antara mereka ada yang adil, ada yang zalim. Kalau yang zalim itu kita tolak, khilafah versi mereka tidak mengapa. Tapi menolak seluruh khilafah, termasuk khilafahnya Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin dan Muawiyah bin Abi Sufyan atau Umar bin Abdul Aziz, sama saja menolak ajaran Islam.
Ya. Tapi mereka kalau mencontohkan khilafah, mereka contohkan yang zalim, yang katanya menzolimi keluarga Nabi SAW di kalangan Abbasiyah atau di kalangan Umayyah. Mereka ambil contoh itu, lalu mereka berkesimpulan khilafah harus ditolak. Itu kan bodoh, jelas-jelas kebodohan. Kemudian zaman-zaman berikutnya ada beberapa khilafah, termasuk khilafah Turki Utsmani. Ini juga banyak kerusakan dan kezaliman. Walaupun tentu nggak semua juga, ada yang baik, ada yang baik, terutama di awal-awalnya. Tapi di perkembangannya banyak kezaliman, bahkan kekufuran dan kesyirikan. Termasuk kezaliman Turki Utsmani ini, dan inilah penyebab keruntuhannya yang selalu diratapi oleh Hizbut Tahrir, dibangga-banggakan oleh mereka. Mereka melakukan kezaliman yang besar kepada penduduk Makkah dan Madinah, melakukan pembantaian, begitu pula kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan anak keturunan beliau, dibantai, dibunuh, karena mereka sudah terpengaruh sekularisme Eropa. Maka akhirnya Turki Utsmani runtuh karena kezaliman mereka, karena banyak penyimpangan syariat yang mereka lakukan. Dan jemaah sekalian, bacalah sejarah, semua khilafah ini runtuh karena dosa, karena maksiat. Ya bukan itu yang dijadikan ukuran. Yang dijadikan ukuran khilafah nubuwah, khilafah Nabi Muhammad SAW. Kemudian al-khulafa'ur rasyidun, khalifah yang keempat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian Al-Hasan bin Ali, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Umar bin Abdul Aziz. Ini yang dijadikan ukuran, bukan khilafah yang menyimpang tersebut. Baik.